Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini sehingga channel ini dapat eksis ya, dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Dengan sebuah harapan tentunya semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara maupun di dalam negeri ya. Terima kasih atas apresiasinya. Semoga menjadi yang selalu always dan tidak pernah never, bertumbuhlah sebagai yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di-share link-link kajian dari channel dakwah ini ya. Linknya ya. Jangan di-download, jangan dipotong-potong lalu diunggah. Jadi nggak karu-karuan nanti. Ya. Oke, berikutnya untuk kalian semuanya lah ya. Aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih sekali atas doa-doa baiknya ya yang telah diberikan untukku ya. Dan aku juga berdoa semoga kebaikan doamu itu juga Allah curahkan untukmu. Gitu. Jadi sebagai saudara sesama muslim kita saling mendoakan kebaikan dan semoga bagian doa-doa kita ini adalah kelompok yang diijabahi. Amin amin ya rabbal alamin. Suasananya lumayan cerah ya, matahari sudah menunjukkan senyumnya ya di duha yang ceria ini ya. Semoga sampai nanti juga cerah ya, karena kadang-kadang juga masih sering hujan nanti di tengah harinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita yang kemarin ya. Nggak apa-apa ya, kita mengalir aja, kalau bisa satu ayat, kalau bisa dua ayat kita selesaikan. Kemarin dari surat yang ke-19 itu kita baru selesai di ayat yang ke-30 ya. Berarti mampir-ngumpir kali ini kita akan melanjutkan ke ayat yang 31 ya. Sebelumnya aku bacakan dulu komen yang masuk dari teman-teman semuanya sebagai wujud apresiasiku untuk kalian. Pertama dari Kang Mas Hermas Edison, Kalteng hadir Gus, 3 jempol, terima kasih. Setia dan selalu setia menyimak jalan Isra ya, menyimak kajian Islam rasional, membelah lautan, tongkat jadi ular, membelah bulan, Sidratul Muntaha, Lauh Mahfud, dan bayi bisa bicara. Semuanya sudah merekat program baru yang dulu sudah dibuang jauh-jauh Gus. Yang dibuang itu cara pemahamannya loh ya. Cara pemahamannya yang dibuang. Makanya itu aku bilang ketika aku diketemukan dengan pendapatnya ulama-ulama Arab sana, terus memang pinter mana Gus Beti sama ulama-ulama Arab dalam bahasa Arab gitu. Itu kan sebetulnya bermasalah. Pertama, Al-Quran itu bukan bahasa Arab. Al-Quran itu bahasa rumpun Arab. Ini jarang orang tahu juga. Yang kasih tahu juga tidak mau tahu. Makanya disebut Arabian, Arabiyun. Ya. Adanya yan yin yun itu nisbah dia. Ya, maka nisbahnya disebut rumpun Arab. Tapi bukan bahasa Arab. Karena nanti ya kalau dalam sepertinya itu sepele loh, tapi itu konsekuensinya besar. Kalau Al-Quran itu dikatakan bahasa Arab budaya keseharian di Mekah Madinah sana, maka dia jatuhnya nanti produk budaya kan. Padahal
firman Allah itu mulai Suhuf, Torah, Injil, Al-Quran, ya, itu semua bukan produk budaya. Ya. Nah, tentu aku bilang, ya jelaslah mereka walaupun anak kecil udah bisa ngomong Arab kok, mau diadu sama Gus Medik gimana sih? Tapi pemahamannya tentang apa yang tertulis itu nggak mengenal Arab atau bukan Arab. Tergantung kecerdasan otak masing-masing. Ajam atau bukan Arab atau ajam itu tidak berperan di sana. Gitu. Ya. Sama seperti kan kita sama-sama membaca teks itu. Misalkan kemarin tahmilu itu apa? Ya. Cuma kan pemahaman mereka dengan pemahaman aku beda. Kalau soal bahasa mereka lebih ngerti, oke. Jadi bagaimanapun yang namanya pemahaman gitu ya, teks dan konteksnya gimana itu perlu apa ya, keahlian expand gitu loh. Dan itu biasanya diperlukan pada narasi-narasi yang mutasabihat. Kalau yang mukamat sudah nggak perlu, karena mukamat itu jelas ya begitu, itu tekstual dia. Ya, oke. Itu untuk Kang Hermas Edison. Berikutnya Kang Isdianto BPTK. Alhamdulillah Gus Tidak Manik hadir nyimak kajiannya. Mantap penjelasannya. Setuju kalau kita harus maksimalkan rasional untuk memahami Al-Quran agar umat cerdas memahami Islam dan memegang peranan dalam kehidupan. Nah, itulah kiamat itu. Kapan Islam kiamat? Kapan Islam bangkit? Ini yang junior mungkin agak bingung kapan Islam kiamat. Iya, kiamat itu kita rindukan. Ya, jadi jangan samakan kiamat dengan saah ya, itu sudah kita bahas beberapa episode yang lalu. Karena publik memahami saah itu nyebutnya kiamat, bukan. Saah dulu, hancurnya langit dan bumi, habitat kehidupan, baru nanti kiamah, kebangkitan. Nah, kalau Islam tidak didukung oleh pendidikan yang bagus, ya tidak kiamat, tidak bangkit, tidak mempunyai peran dalam kehidupan yang seperti disampaikan oleh Kang Mas Isdianto ini. Ya, maka itu perlu ngaji. Ngaji pun kalau ngajinya begitu-begitu doang, ya hasilnya begitu-begitu doang. Ya, gue kagak anu lah ya. Gini aja lah, lu bandingkan, kalau lu nggak pernah mondok, lu tanya sama teman-teman lu yang mondok lah. Kajian-kajian seperti ini itu tidak didapatkan di lembaga-lembaga pendidikan formal. Karena dalam lembaga-lembaga pendidikan formal, pemikiran out of the box itu tidak punya tempat. Makanya kan aku berulang kali bilang, baik ketika aku mengkaji kristologi maupun Islam, aku selalu menolak yang namanya feodalisme pendidikan. Nggak boleh. Ilmu itu sama kok, semua sama. Makanya kalau aku diskusi itu dengan siapapun, mau ulama, mau kiai, mau pastor, mau pendeta, nggak ada, ya biasa saja. Jangan embel-embel seperti itu wah ini ulama ya, oh ini. Tentunya kita tetap menghormati, iya. Tapi jangan pernah berpikir bahwa mereka itu lebih dari kita dan kita lebih dari mereka, enggak juga. Sama. Intinya siapa yang otaknya cerdas, brilian, ya itu yang akan berbicara untuk kebenaran. Gitu. Ya. Oke, semoga Gus dan keluarga sehat selalu. Oke, matur nuwun, semoga Allah memberikan yang terbaik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga begitu juga yang diberikan Gusti Allah kepada saudaraku Kang Mas Isdianto. Ya. Berikutnya soleha kita Giswati. Palu nyimak Tuan Guru semakin mencerahkan penjelasannya, logika banget. Memang untuk memahami firman Tuhan, logika harus dioptimalkan karena bahasa yang digunakan sastra tingkat tinggi. Kebanyakan dipahami secara metafora bukan harafiah. Yang jelas Tuan Guru cerdas. Transfer ilmunya selalu ditunggu. Salam Isra.
Islam rasional. Eh, kalau dikatakan begini, yang jelas Tuan Guru cerdas, maka aku mengembalikannya kepada Allah. Gitu ya. Itu karunia Allah yang diberikan kepadaku dan aku harus membagikannya untuk kalian. Gitu. Aku mencontoh siapa? Mencontoh Bunda Maryam, mencontoh Kanjeng Nabi Sulaiman. Bahwa semua yang katakan Nabi Sulaiman, semua yang diberikan ini kepadaku akan membuatku kafir atau syukur. Itu. Kita ini sama semua kagak punya apa-apa, orang kita dari tidak ada menjadi ada, nanti tidak ada lagi. Jadi semua itu harus kita kembalikan kepada Allah. Kalaupun aku cerdas, alhamdulillah ya Allah berikan kepada aku kecerdasan. Kalau Allah tidak berikan, tidak cerdas. Aku sering ngomong bahkan sama istriku, kalau aku ngomong, aku bukan sombong loh ya. Kalau aku nggak mengakui aku ini cerdas, berarti aku tidak mengakui pemberian Allah. Aku ini cerdas. Tapi semua itu harus gantungnya itu, kalau orang Jawa bilang semende. Semende itu gimana ya? Menyandar. Sandarannya itu atau bergantungnya itu semua dikembalikan kepada Allah. Nah, nanti kita setelah selesai ini kita akan membahas, kan aku bilang bahwa Kanjeng Nabi Isa itu kenapa dia cerdas, 12 tahun itu sudah debat dia. Ya. Jadi berkata-kata itu jangan dipahami berkata-kata ngomong seperti orang ngomong dengan temannya, enggak. Beradu argumen itu. Sejak usia 12 tahun sudah jago. Karena apa? Hasil didikan. Yang mendidik juga bukan main. Mamanya sendiri itu jagoan. Mamanya sendiri hasil didikan. Hasil didikan siapa? Kanjeng Nabi Zakaria. Nah, nanti kita kalau sudah ini selesai, kita ke sana. Nanti Nabi Zakaria nanti itu sangat terkesima dengan kecerdasan Bunda Maryam. Ketika dia masuk ke mihrab. Tapi apa jawab Bunda Maryam? Itu semua dari Allah. Gitu. Nah, seperti ini Tuan Guru cerdas, iya itu semua dari Allah. Gitu. Bunda Maryam begitu. Cuman kan masalahnya, nah ini gue tantang nih, si Abu Yahya itu mana Abu Yahya? Gue ngomong sama lu, dari mana peristiwa itu kok keluar diksi makanan tuh dari mana? Ketika siapa namanya? Kanjeng Nabi Zakaria masuk ke mihrab, ketemu dengan Bunda Maryam, kok terus ujuk-ujuk itu ada keluar diksi makanan tuh dari mana? Ente tanya sama orang Arab sana coba. Ente tanya sama orang Arab, ajarin gue. Gus Beti ajarin, dari mana kok di terjemahan itu depak itu bisa keluar diksi makanan? Ya. Supaya ente itu tidak Arab sentris gitu loh. Karena Islam ini universal, bukan hanya untuk Arab. Secara historikal turun di Arab, iya. Tapi bukan hanya untuk Arab, dia untuk semua yang ada di muka bumi ini. Sana lu tanya sama ulama Arab sana. Nanti lu ketemu gue, jelaskan sama gue di mana dalam terjemahan itu kok bisa keluar diksi makanan. Itu bukan makanan, goblok. Kan jadi nyeleweng tuh pesannya. Orang nggak bicara makanan, keluar kata makanan. Ya. Sudah jelas. Nanti kita sampai ke sana setelah ini. Setelah ini selesai, kita sampai ke sana. Begitu Kanjeng Nabi Zakaria terkesima dengan kecerdasan Bunda Maryam. Cuman kan terjemahannya itu kamu dapat makanan dari mana? Dari Allah. Lah kok bisa makanan itu loh? Badokan aja yang diurusi. Heran saya. Ya. Oke, kita lanjut. Terima kasih untuk Gispati ya. Penghobi Borneo. Assalamualaikum, Samarinda nyimak di hari kerja terakhir karena perusahaan closing tutup. Maksudnya gimana?
Tutup sementara ini atau tutup selamanya? Berarti PHK kalau selamanya. Ya aku ikut berempati ya. Kamu tahu bedanya empati dengan simpati? Coba. Ini anak kalian semua tahu nggak apa bedanya simpati dan empati? Aku bukan simpati tapi empati. Empati itu levelnya di atas simpati. Semoga Allah memberikan jalan keluar untukmu ya, ada dapat pekerjaan baru atau ya adalah jalan keluar mungkin berwira swasta atau apa gimana ya. Yang jelas berdoa kalau memang perusahaannya closing atau tutup dan tutupnya itu ternyata selamanya, semoga Allah memberikan jalan keluar ya. Ya kalau memang nggak bisa wira swasta memang ya harusnya cari kerja lain gitu ya. Oke, itu doaku untuk saudaraku penghobi Borneo sebagai wujud empatiku kepadamu ya. Oke, semoga kau sehat dan diberkahi sekeluarga semua muslimin yang menyimak. Mohon doa juga semoga dapat dilanjut ya. Iya aku mengajak teman-teman semoga ini aku belum closing tadi bacanya ya. Ternyata begini. Semoga sehat dan diberkahi sekeluarga dan semua muslimin yang menyimak. Mohon doa juga semoga dapat pekerjaan baru gitu. Sorry aku belum tuntas bacanya tadi ya seperti tadi aku bilang aku mendoakan kamu dan teman-teman, ayo kita doakan semoga saudara kita penghobi Borneo ya Allah berikan jalan keluar ya, ternyata benar-benar closing tutup selamanya, semoga teman kita ini dapat pekerjaan baru ya, amin amin ya robbal alamin. Berikutnya Kang Wahyu 72. Assalamualaikum, Brebes hadir nyimak, semoga kita bahagia dunia akhirat. Inilah dunia yang penuh warna. Saya suka warna Gus Beti. Salam Isra. Islam rasional. Warnanya Gus Beti. Tapi yang nggak suka juga banyak loh ya. Ya biarlah ya. Mereka yang nggak suka ya monggo silahkan. Yang suka alhamdulillah. Seperti Kang Mas Wahyu ini aku ucapkan terima kasih atas segala apresiasinya ya. Nggak tahu, sepertinya Kang Mas Wahyu ini pengusaha ya, sering Brebes, sering Jakarta. Kalau pengusaha semoga semua bisnisnya selalu dalam ridho Gusti Yang Maha Agung dan mendapatkan rezeki yang penuh berkah. Amin amin ya robbal alamin. Nggih Kang Mas Wahyu matur nuwun atas suka dengan warna Gus Beti. Tapi kita harus ingat di luar sana yang nggak suka juga banyak. Oke, terima kasih ya. Berikutnya pintu rezeki. Lampung Utara selalu hadir walaupun tidak selalu berkomentar. Semoga channel ini semakin ramai dan semakin mencerdaskan umat. Matur nuwun untuk Lampung Utara. Nggak tahu aku Lampung Utaranya mana ini ya. Dia nggak mau konfirmasi. Apa daerah Bunga Mayang sana, apa kota buminya atau di mana? Semuli Raya, Semuli Jaya itu masih masuk Lampung nggak ya? Oke, terima kasih pintu rezeki ya. Nggak tahu ini Mbak atau Mas. Semoga keluarga di Lampung juga sehat selalu ya. Salam Isra ya. Maybe sometime kita bisa ketemu ya. Jalan-jalan ke Lampung kita ketemu. Kita bikin kajian di sana. Ya. Oke, matur nuwun, salam untuk keluarga semuanya. Semoga selalu dalam ridho Gusti Allah Yang Maha Agung. Sekarang kita ke Kang Mas Ari Prasetyo. Assalamualaikum, waalaikumsalam Batam nyimak. Guru, don't forget to have a breakfast first before start to work. Salam Isra, Islam rasional. Iya, breakfastku itu apa ya? Breakfastku itu apa? Ya minum kopi, apalagi kalau ada camilan-camilan ya, pisang goreng atau apa gitu. Enggak yang aneh-aneh, enggak yang mengindonesia menunya. Kalau breakfast ya. Oke, terima kasih Kang Ari Prasetyo, semoga selalu dalam berkah Gusti Allah Yang Maha Agung. Yang punya Jogja Kang Mas Edi Margono. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ikhwan Tamin ya. Salam Isra, alhamdulillah Tangerang bisa ikutan ngaji. Oke, matur nuwun, terima kasih Bapak Ikhwan Tamin. Salam Isra juga untuk keluarga di Tangerang.
Berikutnya Kang Mas Irfan Al-Akbar masih nyimak sambil menarikan jemari di atas papan kunci dari Kerinci Jambi. Oh, lagi masukkan data dia, input data. Oke, terima kasih Kang Mas Irfan Al-Akbar. Semoga sukses selalu dalam ridho Gusti Allah Kang Maha Agung. Kemudian Jan Reksa Kaltim hadir, salam Isra semuanya. Oke, salam Isra juga untukmu saudaraku ya. Semoga sehat selalu. Kaltim ini banyak ya, viewer kita ya. Oke, terima kasih. Berikutnya ini jagoan kita Muhammad Bintang Ramadan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemayoran selalu hadir dengan kondisi badan mulai fit. Alhamdulillah ya. Nggak tahu masih opname apa sudah pulang ke rumah ini ya. Tapi semoga recovery-nya semakin oke saja. Izin memberikan pendapat lagi. Izin memberikan pendapat. Bagi saya dakwah pertama Yesus itu adalah di dalam rumahnya di saat dia memberitakan Injil dengan keluarganya sendiri. Sama seperti Nabi Muhammad yang dakwah pertamanya dilakukan di dalam rumah yang berhasil membuat kerabat terdekat memeluk agama Islam. Walau jumlahnya saat itu masih sedikit. Ini pendapat saya bahwa semua nabi pasti akan dakwah di dalam rumah dahulu atau berdakwah kepada kaumnya. Assalamualaikum Gus, terima kasih. Oke, waalaikumsalam. Tapi perhatikan ya, perhatikan. Kalau aku lihat begini, kamu masih belum menangkap apa yang disampaikan. Karena ini berseri. Ya mungkin karena kamu sakit, sedikit terganggu meskipun nyimak ya. Coba direview lagi dari seri pertama sampai seri ketiga, ini masuk seri keempat. Ya, apa yang kamu katakan ini universal ya. Itu universal, itu kebenaran universal. Artinya ada yang beda dari itu. Kan begini pendapat universalmu ya. Bahwa semua nabi pasti akan dakwah di dalam rumah dahulu, baru berdakwah kepada kaumnya. Terus kamu compare dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Coba kamu amati, beda nggak? Behind screen-nya beda nggak? Latar belakang kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad dengan Kanjeng Nabi Isa. Dengan Yesus beda nggak? Kan sudah aku ceritakan sejak awal. Ya, teman kita Mas Galbi tanya, kenapa ya Bunda Maryam kok bisa lolos dari hukum rajam? Maka kita gali informasi dari Al-Quran, karena beliaunya menjauhkan diri dari komunitas kaumnya. Ya. Sejak kapan? Sejak Kanjeng Nabi Isa atau Yesus masih dalam kandungan. Mengasingkan diri, menjauhkan diri dari kaumnya. Artinya hidup dalam suatu komunitas tertentu yang itu tidak terdeteksi oleh kaumnya orang-orang Yahudi itu. Makanya kan terjawab oleh Al-Quran. Kenapa Bible itu seperti yang ditanyakan oleh saudara kita yang jagoan stand up komedi dari Kristen sendiri itu. Masa kanak-kanak Yesus dalam Bible itu kan raib, hilang. Kenapa? Ya karena tidak terdeteksi, karena hengkang, menarik diri dari habitat kehidupan. Kalau nggak gitu kan ya kena rajam. Nah, setelah itu akhirnya lahir. Hidup bersama siapa dia? Ketika lahir ke dunia, Yesus hidup bersama siapa? Sama ibunya kan? Nggak ada kaumnya kan? Sama keluarganya dia sama ibunya doang. Dia mau mendakwai ibunya, sedangkan dia sendiri anak didik ibunya. Ini kalau otak lu belajar sejak awal, diperhatikan, lu nggak ngomong begini. Ataupun lu ngomong begini tapi ada perkecualian.
Untuk Kanjeng Nabi Isa tidak begini. Yang lu omong ini kebenaran universal. Kalau kita belajar kurva normal, statistik itu kebenaran universal itu nanti kan ada yang tidak universal, itu ada yang aku jelaskan statistik, kamu ngerti nggak ya? Kurva normal itu kan begini, saya. Nanti ada ujung kanan dan ujung kiri itu tidak normal itu. Tapi itu ada. Tergantung toleransinya berapa persen kanan, berapa persen kiri. Yang normal itu kebenaran universal, karena kebenaran itu biasanya diambil dari populasi terbanyak. Ya. Jadi yang kamu bilang itu kebenaran universal. Untuk Kanjeng Nabi Isa tidak berlaku karena dia hidup di pengasingan, dia mendakwai keluarganya siapa? Goblok gue. Orang dia hidup sama ibunya doang kok. Sedangkan dia sendiri hasil anak didik ibunya. Maka itulah dia diketemukan di surat yang ke-27. Salah lagi ngomong. Di surat yang ke-19 ayat yang ke-27 dia diketemukan dengan kaumnya. Starting point dakwanya itu di surat yang 19 ayat 27 itu. Nggak dengan keluarganya. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad dengan keluarganya it's okay. Pertama siapa? Istrinya. Karena dia tidak hidup dalam pengasingan. Nabi itu punya jalan cerita sendiri-sendiri. Kalau Kanjeng Nabi Isa atau Yesus kan hidup di pengasingan. Maka di ayat 27 itu ketika dia sudah dewasa, dia dikembalikan, diketemukan kaumnya, tugas dakwah itu dimulai gitu loh, goblok. Aku jelasin berseri-seri kamu ternyata nggak paham. Ya. Jadi apa yang kamu sampaikan itu kebenarannya itu kebenaran universal. Tidak berlaku bagi Kanjeng Nabi Isa. Karena apa? Behind screen-nya nggak sama. Kanjeng Nabi Isa hidup di pengasingan bersama ibunya. Kalau semua nabi itu pertama-tama dakwah dengan keluarganya, siapa mau didakwai? Sedangkan dia sendiri hanya berdua dengan ibunya dan dia adalah hasil anak didik ibunya. Maka dari itu dia diketemukan dengan kaumnya yang terekam di surat 19 ayat yang ke-27. Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya. Yang ini disalahpahami oleh mainstream. Orang masih anak digendong-gendong. Mana bisa orang ini ketemukan untuk dakwah kok. Dan itu sudah terbantahkan di surat 30 kemarin. Kalau memang begitu berarti kalian harus percaya ada nabi masih bayi. Jadi ada nabi bayi itu harusnya percaya. Kalau di surat 27 itu sudah dikunci bahwa peristiwa itu terjadi Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu masih bayi. Karena itu satu perikop dia tidak putus. Masih bersambung ke ayat yang ke-30 kan mengatakan, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku Alkitab Injil dan dia menjadi aku seorang nabi. Terus aku kemarin kan tanya, berarti kan kita harus kalau mengikuti di surat yang 27 itu masih bayi, maka ada bayi yang sudah mendapat firman. Kitab suci itu kan firman. Berikutnya ada bayi jadi nabi. Logika mana yang bisa menerima itu? Enggak logis itu ada nabi bayi. Orang masih ngompol kok jadi nabi itu gimana? Ya, jadi gitu ya. Tolong kalau nonton ini nggak berlaku hanya untuk kepada Muhammad Bintang. Untuk kalian semua, aku sudah bilang video-video kajian dari Gus Beti itu tidak bisa ditonton sambil lalu. Coba lakukan seperti yang Kang Mas Hermas Edison lakukan. Sisihkanlah waktu khusus berapa. Kajian kita itu maksimal 1 jam. Ya, itu maksimal 1 jam untuk ngaji benar-benar. Gak perlu kamu bawa kertas, kamu catat. Di sampingmu sudah ada Torah, ada Injil, ada Al-Quran. Kamu bawa catatan apa kata Kanjeng Nabi, apa yang aku jelaskan kamu catat. Kalau kamu nggak paham, kamu tanyakan lagi, gitu. Tapi kalau produk sambil lalu ya seperti si ini. Tapi aku maklum mungkin dia karena opname sakit di rumah sakit.
Terus nontonnya sambil lalu, akhirnya begini ya. Ya enggak apa-apa ya. Aku masih kasih permakluman lah ya. Tapi lain kali jangan begitu, salah. Ya. Karena Kanjeng Nabi Isa behind screen kehidupannya tidak sama dengan nabi-nabi yang lain. Ya. Jadi dia dakwah langsung ke kaumnya, bukan ke keluarganya dulu. Itu. Oke. Berikutnya Sahran Gipari, Kang Mas Sahran baru nyimak malam hari. Kajian mampir ngombe pagi hari di malam hari. Nggak apa-apa, karena sempatnya di malam hari ya. Kang Anto Double Shop, Indramayu hadir salam Isra, salam Islam rasional. Oke, matur nuwun, terima kasih untuk Kang Mas Anto Double Shop. Salam untuk keluarga di Indramayu, salam Isra juga dari aku. Beli Putu, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus tetap nyimak, salam Isra juga untukmu. Kemudian Imah hadir Gus, salam Isra. Oke, ini soleha kita dari Jakarta ya, dari Jakarta ini ya. Semoga soleha tetap terjaga ya. Salam untuk keluarga yang di Jakarta, salam Isra. Kemudian Kang Mas Samsul Yatim, Pandaan hadir Gus, kuliah gratis modal minat. Monggo silakan, istilahnya keren banget ya, kuliah gratis modal minat. Gitu pun yang minat ya minim sekali ya. Oke, matur nuwun Kang Mas Samsul Yatim ya. Kemudian Pudi 99 hadir ya Gus, oke. Kang Didi nyimak Gus, oke. El Diablo Bandung hadir, oke. Dark Attack ya, assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Jangankan nabi bayi, nabi yang lajang saja rasanya nggak ada. Semua nabi menerima wahyu setelah menikah. Salam Islam rasional. Salam Islam rasional juga untuk keluarga yang ada di sana bersama Kang Mas Dark Attack. Nganu kan terjadi apa ya? Terjadi sebuah tidak linier, cara pandangnya tidak linier ya. Seperti yang dikatakan oleh Kang Mas Dark Attack itu. Teman-teman kristolog pemula itu mungkin perlu belajar apa yang disampaikan oleh Kang Mas Dark Attack ini ya. Kalau kamu sedang beradu argumen bahwa Yesus itu menikah, maka kamu seharusnya juga mengatakan bahwa nggak ada nabi bayi, itu nggak ada. Gitu loh. Tapi karena kamu sudah termakan dogma sehingga Al-Quran surat Maryam ini dimulai ayat 27 ini kamu ngomong ada bayi bisa ngomong. Kan jadi repot, nggak lurus, nggak linier dia. Seharusnya kalau linier kamu saja menolak nabi lajang atau nabi lajang ya. Lajang tahu ya, hidup sendiri tidak menikah itu ya. Jomblo, nah, sekarang jomblo. Kalau kamu menolak Kanjeng Nabi Isa jomblo, kamu juga harus menolak Kanjeng Nabi Isa sejak bayi sudah jadi nabi. Itu loh. Itu yang dimaksudkan oleh Kang Mas Dark Attack. Itu namanya berpikir linier. Jangan kamu ngotot Kanjeng Nabi Isa itu tidak jomblo, dia menikah, tapi kamu menerima bahwa Kanjeng Nabi Isa sejak bayi sudah jadi nabi. Enggak linier. Ya. Nggak linear gitu. Terima kasih Kang Mas Dark Attack. Kemudian sorry, Bismillahirrahmanirrahim. Kang Mas Iqbal Medan, mualaf pantatnya digigit nyamuk. Iya Kang Mas. Seperti tadi, padahal sudah dijelaskan sama Kang Mas kita dari Pandaan. Tadi apa ya istilahnya ya? Kuliah gratis modal minat. Sholawat itu kan bagi yang mampu dan silakan bersolawat menurut kemampuannya masing-masing. Kalau memang tidak mampu benar-benar, nggak usah. Tapi begitu pun ya sulit ya. Memang kita ngajak orang belajar itu seperti menarik bambu dari ujung. Kita menarik bambu dari ujung itu sulit ya. Sama dengan memasukkan kambing ke dalam kandang itu sulit itu. Kalau disuruh ke sini nanti yang satu ke sana. Kambing itu lihat kalau diseret-seret itu kan sulit.
Ya begitulah kita ngajak orang belajar itu sulitnya seperti itu. Masukkan kambing seperti masukkan kambing ke dalam kandang, seperti memasukkan domba ke dalam kandang itu sulit. Padahal sudah jelas-jelas kuliah gratis modal minat. Kalau mau bersolawat bagi yang mampu silakan sesuai kemampuan Anda masing-masing. Karena Anda yang tahu kepantasannya Anda bersolawat dalam bidang apa. Ya gitu juga. Masih senangnya yang bombastis. Kalau sudah ketemu kita mengkaji ayat, kita melakukan kritik teks, langsung terjun bebas. Bisa 500 saja sudah bagus. Biasanya 200-300 viewer. Ya, makanya aku bilang kemarin, kalau judulnya mu'alaf pantatnya digigit nyamuk, nonton semua itu. Padahal aku bilang begini loh ya, bukan kisah-kisah orang mendapatkan hidayah itu tidak penting. Penting, itu penting. Tapi kalau kita mau adu, lebih penting juga ketika kita mengkaji isi. Kalau itu kan kemasan. Sehingga kamu kokoh dalam keimananmu. Ketika keimananmu dibangun di atas pengetahuan, dia kokoh. Lah ini senangnya yang bombastis doang, tapi yang akademis. Ya sudahlah, kita hanya bisa mengimbau ya Kang Mas. Memang sulit seperti memasukkan domba ke dalam kandang. Mengajak orang belajar supaya pintar itu sulit. Tapi sesulit apapun kita harus lakukan. Oke? Kecuali kalau kasih judul mu'alaf pantatnya digigit nyamuk. Langsung papernya naik itu. Oke, salam untuk keluarga di Medan. Nggak tahu Medannya mana ini, Kuala Namu atau Medan Baru ya. Aduh, Kang Mas Yusran Frame, I am fish. Oke, matur thank you, terima kasih ya yang untuk yang pertama. Sih, sudah selesai aku bacakan. Sekarang kita ke sini. Ya. Waduh, aku nggak bawa timer. Sudah berapa lama kita ngaji? Ya. Kemarin argumentasinya itu telak banget. Ya. Sekarang kalau kemarin di ayat yang ke-30 dari surat Maryam, sekarang ayat yang ke-31 ini lebih telak. Untuk menolak bahwa ada bayi bisa ngomong. Ya. Telak banget. Ya, kalau kemarin masa ada bayi jadi nabi. Masa ada bayi menerima firman. Ya. Nah, sekarang ini lebih telak lagi dan lebih gampang dipahami kalau yang ini. Aku mau tanya dulu. Ibadah itu syaratnya apa? Kalau kita belajar teori hukum fikih dulu kan masih SMP kan? Belajar sholat, belajar puasa, ya. Mesti syaratnya itu akil balik, ya. Akil balik, akil itu akal, ya. Akal itu sudah bisa bekerja. Akal, makanya kita menyebutkan Islam rasionalis. Rasio itu kan pembanding. Misalkan ini kalau anak teknik ngerti, yang di luar teknik kadang agak sulit memahami. Kita misalkan membikin, kalau teknik mesin itu bikin apa namanya ya? Kita bikin seher lah, seher. Itu pembandingnya berapa? Karena antara seher dan blok itu jangan, kalau terlalu sempit ya dia nggak bisa gerak, kalau terlalu longgar ya juga dia jadi mesin jadi kasar dan nanti pembakarannya nggak bagus. Mesti ada rasio. Kalau teknik mesin itu ukurannya bukan hanya mili, mikron. Rasionya itu tipis seperti kertas itu berapa tebelnya itu? Lebih tipis lagi dari itu. Jadi antara seher itu ya yang sehingga menimbulkan ledakan aksidasi pembakaran BBM dan setelah dibakar menimbulkan ledakan menimbulkan gerakan kan gitu. Itu rasionya berapa? Perbandingan antara diameter
diameter blok dan diameter shaker itu berapa? Itu namanya rasio. Rasio itu pembanding. Maka kalau kita di teori hukum fikih bahwa syarat orang dikenai kewajiban ibadah ketika dia akil balik, ya. Aku mau konsentrasi ke akilnya ini, ya. Itu artinya rasionya sudah bisa bekerja. Sudah bisa bekerja. Ya. Dia bisa membandingkan benar salah, ya. Halal haram, boleh tidak, batal sah. Itu dia sudah bisa. Sholat, puasa, dan segala macamnya. Kuncinya di situ. Kalau enggak. Makanya orang gila itu enggak punya kewajiban sholat, enggak punya. Bayar zakat enggak perlu. Enggak perlu orang dia gila kok. Itu untuk orang-orang yang waras. Yang rasionya sudah bisa bekerja. Nah, sekarang ini kita lihat di surat yang ini ya. Kita sepertinya hanya bisa di satu surat karena ini mau mengantarkan bidadari kecil ujian dia sekarang ya. Oke. Begini. 1931 dan dia menjadikan aku seorang yang sebentar. Oke. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada dan dia memerintahkan kepadaku sholat, zakat selama aku hidup. Sholat, zakat itu ibadah. Itu berlaku bagi orang yang rasionya sudah bisa bekerja. Bayi itu nggak bisa bekerja rasionya. Ada bayi kena kewajiban sholat, ada bayi kena kewajiban zakat. Gue bikin tahu. Ya. Dan ini juga kan gue gunakan untuk membantah tidak ada kehidupan di langit. Karena di sini selama aku hidup, kalau Kanjeng Nabi saya hidup di langit, bayar zakat dengan siapa dia? Yang menerima zakatnya siapa di sana? Ya. Jadi ini lebih saklek lagi untuk menutup kemungkinan. Tidak mungkin lah di surat 19 yang 27 itu posisi Nabi Isa itu masih bayi, tidak mungkin. Karena tidak ada bayi itu diperintahkan sholat, diperintahkan zakat. Dia mendapatkan perintah-perintah ibadah seperti itu nanti setelah dia akil balik. Setelah akalnya itu rasionya bisa bekerja. Oke, sampai di sini dulu. Besok kita lanjutkan yang ke-32 sampai berikutnya ya. Aku berurusan jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga iman menjadi bingkai imanmu. Ya. Berikutnya kamu tetap dalam keimananmu itu, tapi jangan lupa memberi hormat kepada saudara kita yang lain. Ya. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, ya, mendapatkan rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.